Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai Aceh. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal jelasin sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Kita mulai saja dari teori yang pertama. Teori ini dikemukakan oleh J. Snapple dan didukung oleh Snoop, Hurgronje, dan Mugheta. Agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13. Awalnya orang-orang Arab datang ke Gujarat untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian dari sanalah orang-orang Gujarat yang membawanya ke Indonesia. Bukti-bukti teori Gujarat ini yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Kelemahan dari teori ini yaitu kebanyakan umat muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat di Gujarat kebanyakan menganut mazhab Hanafi. Dan ketika Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih berupa kerajaan Hindu. Teori kedua yaitu teori Persia. Pencetus teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dibuat karena adanya bukti-bukti seperti peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai hari suci atas meninggalnya Husain bin Ali. Tradisi ini berkembang dalam budaya tabui atau tabut di Pariaman, Minangkabau, dan Bengkulu. Bukti lain yaitu kesamaan seni kaligrafi di Indonesia dengan Persia dan kemiripan penggunaan ejaan membaca bahasa Arab di Indonesia dan Persia. Dan kelemahan dari teori Persia ini yaitu Persia saat itu bukanlah pusat penyebaran agama Islam di dunia. Menurut Buya Hamka, Van Leeuw, Anthony H. Jones, dan T.W. Arnold, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh kaum musafir Arab pada saat abad ke-7 Masehi. Kaum musafir ini sering mengembara untuk menyebarluaskan agama Islam. Dan teori ini mengatakan bahwa Gujarat hanya tempat singgah sementara sebelum musafir-musafir Arab ini datang masuk ke Indonesia. Teori ini diperkuat dengan adanya bukti mazhab Syafi'i terkenal di Samudra Pasai, seperti pada Arab dan Mesir. Penggunaan gelar Al-Malik di Samudra Pasai juga umum digunakan di Arab dan Mesir. Selain itu, perkampungan khas Bani Umayyah di pantai timur Sumatera. Sedangkan kelemahan dari teori ini yaitu kurangnya bukti-bukti yang menjelaskan peran musafir Arab dalam perkembangan Islam di dalam Nusantara. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini dicetuskan oleh Slamet Mulyono dan Sumanto Al-Qutubi. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dibawa oleh pedagang muslim dari Kanton Cina pada abad ke-9. Hal ini juga tidak terlepas dari datangnya Laksamana Cheng Ho diiringi dengan pengiring-pengiringnya yang beragama Islam. Bukti-buktinya yaitu raja pertama Kesultanan Demak yaitu Raden Patah merupakan keturunan Cina. Dan gelar raja-raja di Demak itu merupakan istilah Cina. Dan diperkuat dengan catatan pelaut Cina yang menyatakan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menguasai pelabuhan di Nusantara kala itu. Kelemahan dari teori ini adalah catatan tersebut hanya menjelaskan pelayaran dan perdagangan kala itu dan tidak menjelaskan kehidupan masyarakatnya secara rinci. Sejarawan asal Pakistan, N.A. Balogh, berteori bahwa penyebaran Islam di Nusantara berhubungan dengan kemampuan umat Islam dalam menjelajahi samudera kala itu. Buktinya yaitu para pelaut dan pedagang di Nusantara sering berhubungan dan bertemu dengan saudagar-saudagar yang beragama Islam. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dijelaskan dari mana asal saudagar-saudagar Islam tersebut dan juga kurangnya bukti-bukti yang jelas. Yang pertama, masyarakat Nusantara kala itu menganut ajaran Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan lain-lain. Tentu budaya dan adat tradisinya sudah lekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga jika ada ajaran baru yang datang, dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.
Yang kedua yaitu masyarakat kala itu masih menerapkan sistem kasta, sedangkan dalam ajaran Islam semua manusia itu memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hal ini tidak disetujui oleh tokoh-tokoh adat karena dianggap meremehkan atau merendahkan tokoh-tokoh adat tersebut, sehingga mereka menghambat penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, jauh setelah masuknya Islam ke Indonesia, penyebaran Islam terhambat dengan adanya penjajahan oleh bangsa asing. Karena penjajahan itu, maka pemimpin-pemimpin lebih fokus kepada mengusir penjajah daripada menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah dilakukannya akulturasi budaya oleh wali-wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, sehingga masyarakat dapat menerima ajaran tersebut dengan baik. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan menyesuaikan dengan tradisi dan adat yang sudah ada di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu melalui kesenian ada wayang. Wayang yang digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Wali Songo, Sunan Kalijaga, dan Sunan Panggung merupakan media dakwah untuk menyebarkan agama Islam yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, tokoh-tokoh Islam saat itu benar-benar berusaha menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terbuka, sehingga penyebarannya dilakukan secara damai dan tanpa paksaan. Jadi lebih dapat diterima oleh masyarakat kala itu. Dan yang terakhir, saat masa penjajahan, tokoh-tokoh pemimpin baik yang Islam maupun yang tidak bersama-sama menghadapi penjajah dan akhirnya dapat menyatukan seluruh Nusantara menjadi Indonesia yang kita kenal saat ini. Yang pertama adalah perdamaian. Wali-wali yang menyebarkan agama Islam saat itu selalu menjunjung perdamaian, sehingga berhasil untuk melakukan penyebaran agama Islam dengan baik dan juga diterima oleh masyarakat. Nah, kita harus meneladaninya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menomorsatukan perdamaian supaya tidak ada perpecahan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita harus terus mempelajari perjuangan tokoh-tokoh yang sudah ada di masa lalu, supaya kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita peroleh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan tentang kedatangan Islam ke Nusantara dari aku. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.